Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Arif dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil pembuatan mind map saya yang berjudul Dinasti Politik Jokowi pada Pilkada 2020. Diawali dari Pilkada Solo, tuduhan calo KTP membuat Gibran tidak melanggar bilah kosong. Seorang maklar politik mengatakan kepada kami bahwa ia mengumpulkan ribuan KTP untuk orang Bajo dalam perjalanan mereka ke calon rute pribadi KPU di Suragada. Tujuannya agar situasi keamanan di kota Solo tetap menguntungkan. Donatur operasi diduga mengarah ke Jenderal Bintang 2 dan pasangan perwira pertama di kantor polisi Surakarta. Keduanya menyangkal dan mengaku tidak mengenal Sapardi. Sebenarnya KTP dicabut untuk dukung Bajo Muhammad Halim masih sulit dipercaya bagaimana ia dan kedua anaknya yang tinggal di kampung Tegalsari, Laweyan bisa dinyatakan masuk dalam daftar pendukung Bajo. Halim adalah kakak kandung Muhammad Ali Naharusur atau Abah Ali, pengasuh Ponpes Takmirul Islam Solo. Abah Ali mendaftar 3 Pilkada Solo sebagai calon wali kota Solo dari jalur perseorangan. Ia kandas saat tahap administrasi di KPU Surakarta. Yang kedua, tuduhan komisioner KPU Solo. Komisioner KPU diduga menyalurkan dana ke KPU untuk meloloskan pasangan Bajo. Tujuannya agar tidak ada kota kosong di Pilkada Solo. Komisioner KPU Surakarta Bambang Kristanto membantah telah membagikan uang tersebut. Penjelasannya, operasi ilegal saat tahap verifikasi dana ilegal diduga berasal dari salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Surakarta itu mengalir ke petugas pemilihan tingkat kelurahan hingga kecamatan. Operasi bagi-bagi duit menjelang tahap verifikasi faktual kepada panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan panitia pemungutan suara atau PPS sempat terungkap dalam penyelidikan internal KPU Surakarta, namun kasusnya tak jelas hingga kini. Yang ketiga, bisnis keluarga Jokowi. Pengusaha dan konglomerat di balik bisnis Gibran dan Kaesang, dua putra Presiden Jokowi, memiliki sedikitnya 24 perusahaan. Sebagian besar adalah startup memiliki nama keluarga Gandhi Sulistianto atau Direktur Grup Sinarmas dan Grup TP Rachmat yang mendukung dan berafiliasi dengan bisnisnya. Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep mendirikan perusahaan induk di bawah bendera PT Harapan Bangsa Kita. Penjelasannya adalah keluarga konglomerat merapat publik umumnya telah mengenal bisnis mebel Presiden Jokowi bersama PT Rakabu Sejahtera yang terafiliasi dengan PT Toba Sejahtera milik Luhut Panjaitan. Cerita Jokowi berkongsi bisnis dengan Luhut bermula pada tahun 2007 saat masih menjabat wali kota Solo lewat teman satu alumni Fakultas Kehutanan UGM, Bambang Supriyambodo. Di Rakabu, Jokowi telah menempatkan Kaesang Pangarep, anak bungsunya yang kini berumur 25 tahun, sebagai komisaris pemilik 51% saham senilai 16,2 miliar. Yang keempat, rute bisnis Bobi Nasution. Bisnis real estate Bobi Nasution dimiliki oleh politisi lokal di Sumatera Utara dan perusahaan pertambangan Sulawesi Tenggara. Kemudian Bobi Nasution umur 29 tahun memenangkan pemilihan wali kota Medan, memiliki kekayaan hampir senilai 54,86 miliar. Selanjutnya penjelasannya adalah dipinang pengusaha properti sebelum menikah dengan Kahiyang Ayu, putri Presiden Jokowi. Bobi dipinang Taka Group, perusahaan properti asal Tanjung Pinang, sebagai direktur pemasaran. Bobi mengaku mengenal direktur Tech Group Lawrence M. Tech melalui ayahnya Erwin Nasution, bekas direktur PT PN4. Jadi sebelum bergabung dengan Tech Group, saya sudah lebih dulu berbisnis properti pada 2011. Awalnya renovasi rumah untuk dijual kembali, lalu bangun 1-2 hingga terlibat dalam proyek apartemen Malioboro City di Yogyakarta, klaim Bobi pada September 2017. Dan yang terakhir, kekuasaan Jokowi. Oligarki semakin mengada-ngada, demokrasi semakin nyata. Selanjutnya di
tangan Jokowi, demokrasi Indonesia pasca Orba telah mundur ke titik terendah. Penjelasannya, bagian dari oligarki. Wajar jika pada awal kemunculannya dalam segelanggang politik nasional, Jokowi menjadi pengharapan kelompok sipil dan aktivis. Yuki Fukuoka dan Luki Jani berargumen setelah Orde Baru tumbang, kelompok masyarakat tercerai-berai. Akibatnya, pemegang kekuasaan masih tidak bisa jauh-jauh dari oligarki rezim lawas. Sekian presentasi mind map dinasti politik Jokowi pada Pilkada 2020. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum